Selamat datang pada pemaparan Standar Operasional Prosedur Penanaman Tebu. Dokumen ini merupakan cetak biru pertumbuhan optimal, sebuah panduan taktis yang dirancang khusus bagi supervisor dan manajer kebun. Fokus kita hari ini adalah mengintegrasikan presisi teknis ke dalam eksekusi lapangan guna memastikan fondasi tanaman yang kokoh sejak fase awal. Keberhasilan industri gula bergantung pada satu jembatan krusial, presisi teknik penanaman. Prosedur ini dirancang untuk menyatukan dua indikator keberhasilan utama, yaitu berat tebu per hektar atau tonase yang optimal dan seragam, serta pencapaian rendemen gula maksimal. Setiap parameter dalam SOP ini adalah variabel yang menentukan kualitas kristal gula di dalam batang tebu pada saat panen. Manajemen benih terbagi menjadi dua jalur. Jalur 1 untuk benih bagal mewajibkan desinfeksi alat potong menggunakan larutan lisol 20% atau alkohol 80% setiap 3 hingga 4 kali pemotongan untuk mencegah transmisi patogen. Jalur 2 untuk benih tumbuh menekankan pada fase prakondisi dan konsolidasi wadah untuk meminimalisir stres transplantasi serta kerusakan sistem perakaran primer saat pindah tanam. Secara teknis, target populasi adalah variabel non-negosiasi. Kita menetapkan standar minimal 60.000 mata tumbuh per hektar. Untuk benih bagal, gunakan 2 hingga 3 mata tunas per potongan. Sementara untuk benih tumbuh, lakukan kalibrasi jarak tanam dalam juring atau pusat ke pusat untuk mengkompensasi efisiensi ruang, memastikan kompetisi antar tanaman berada pada level minimum. Strategi penanaman dibagi berdasarkan tipologi lahan. Sistem manual diaplikasikan pada lahan berpengairan mikro atau lahan tada hujan yang memerlukan kontrol spasial tinggi. Sebaliknya, sistem mekanis mengedepankan konsolidasi 3 dalam 1, yaitu proses kair, pemupukan, dan tanam yang dilakukan secara simultan untuk mencapai efisiensi skala besar. Langkah fundamental dalam penanaman manual adalah persiapan kasuran atau tempat tidur benih. Proses dimulai dengan pembukaan juring sesuai standar kedalaman, dilanjutkan dengan aplikasi pupuk organik dan pupuk dasar secara presisi. Kasuran harus ditutup dengan tanah remah atau halus, menciptakan zona perakaran yang kaya nutrisi dan aerasi optimal bagi benih sebelum ditutup tanah. Diferensiasi perlakuan sangat bergantung pada ketersediaan air. Pada lahan berpengairan, penanaman dapat dilakukan sesuai jadwal ketersediaan debit air. Namun, pada lahan tada hujan, penanaman hanya diizinkan setelah akumulasi curah hujan mencapai 2 kali berturut-turut, dengan spesifikasi benih bagal 3 mata untuk mitigasi risiko kekeringan. Target kita adalah pertumbuhan seragam tanpa prosedur sisipan atau replanting. Perhatikan penampang teknis berikut. Untuk benih bagal, posisi mata tunas wajib menghadap ke samping atau horizontal untuk keseragaman pemunculan tunas. Pada benih tumbuh, jarak antar benih dalam juring diatur antara 40 hingga 60 cm. Penutupan tanah dilakukan setebal diameter bagal sebelum dilakukan proses irigasi awal. Di lahan tada hujan, kita menerapkan ketebalan protektif. Benih wajib ditutup tanah setebal 5 hingga 7 cm sebagai isolator termal dan penjaga kelembapan internal. Pada area dengan resiko drainase buruk, penanaman dilarang pada cekungan yang berpotensi tergenang untuk mencegah asfiksia atau kematian populasi akibat anoksia akar. Mekanisasi menggunakan cane planter mengeliminasi diskontinuitas antar fase. Mesin ini secara otomatis membuka juring, mengaplikasikan dosis pupuk yang telah dikalibrasi berdasarkan analisis tanah, dan meletakkan benih secara kontinu. Sinkronisasi ini menjamin integritas penanaman pada kecepatan dan kedalaman yang konsisten di seluruh hamparan. Parameter teknis mesin wajib dipatuhi. Kedalaman kair pada rentang 25 hingga 30 cm dan jarak pusat ke pusat atau PKP minimal 135 cm untuk ruang manuver alat. Pisau pemotong pada unit mesin harus dikalibrasi secara periodik untuk memastikan benih bagal terpotong presisi pada 2 hingga 3 mata tunas, dengan output akhir minimal 60.000 mata per hektar. Adaptabilitas mekanis ditentukan oleh pengaturan cover disk.
Pada musim kemarau, operasikan penutup tanah pada ketebalan 5 hingga 7 cm sebagai perisai kelembapan. Pada musim hujan, kurangi ketebalan menjadi 2 hingga 4 cm untuk mencegah pembusukan benih akibat tekanan hidrostatis tanah yang terlalu padat dan basah. Sebagai ringkasan eksekutif, terdapat 3 aturan emas. Pertama, integritas kerapatan melalui pencapaian target populasi di atas 60.000 mata per hektar. Kedua, presisi nutrisi dasar yang diberikan simultan dengan penanaman. Ketiga, adaptasi ketebalan penutup tanah yang responsif terhadap fluktuasi iklim. Ketiga poin ini adalah variabel penentu tonase dan rendemen. Slide terakhir ini berfungsi sebagai field guide bagi supervisor. Pastikan sterilisasi alat di fase pratanam, verifikasi kualitas kasuran di fase eksekusi, dan validasi ketebalan tanah serta manajemen drainase di fase pasca tanam. Dengan mematuhi daftar periksa ini, kita memastikan setiap hektar lahan mencapai potensi biologis maksimalnya. Terima kasih atas dedikasi Anda terhadap presisi lapangan.